Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelia Tika Rahayu, saya Tina Sarmila dan Sari Antoni. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang salam dan istisna. Yang pertama ada pengertian salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, pesanan, atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung dan barang datang di kemudian hari. Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Barang pesanan juga harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati. Jika barang pesanan yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang bertuang dalam akad, maka bank syariah dapat mengembalikannya kepada penjual. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, atau disebut dengan advance payment atau forward buying atau future sales. Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible, atau disebut dengan barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya atau lainnya. Salam diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini, sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka. Sama halnya dengan para pedagang Arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor impor itu. Untuk kebutuhan modal perdagangan ini, mereka tidak dapat lagi meminjam dari para rentenir setelah dilarangnya riba. Nah, oleh sebab itu, mereka diperbolehkan menjual barang di muka, dan setelah menerima pembayaran tunai tersebut, maka dengan mudah dapat menjalankan usaha perdagangan mereka. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Selanjutnya yang kedua ada landasan hukum salam. Landasan hukum salam ini ada dua. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran dan yang kedua terdapat di dalam hadis. Yang di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, dalam kaitan tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Lalu ia membaca ayat tersebut di atas. Yang kedua terdapat pada hadis. Di sini saya cantumkan pada hadis Hadis riwayat Ibnu Abbas, langsung saya bacakan. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun.
Dan beliau berkata, saya bacakan artinya ya, yang artinya barang siapa yang melakukan salaf atau salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Selain itu juga ada riwayat hadis lainnya, yaitu dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang ketiga ada syarat dan rukun salam. Syarat yang pertama ada rukun salam. Terdapat 5 rukun, yaitu 1, muslim atau pembeli. Pembeli harus cakap, harus cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang telah disepakati. Yang kedua ada muslim ilaih atau penjual, yaitu merupakan pihak yang menyediakan barang. Penjual disyaratkan harus cakap hukum dan tidak boleh ingkar janji pula. Yang ketiga ada modal atau uang. Nah, harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual, dan pembayarannya dilakukan pada saat awal kontrak. Harga barang harus jelas ditulis dalam kontrak serta tidak boleh berubah selama masa akad. Yang keempat ada muslim fiihi, yaitu barang. Hasil produksi merupakan objek barang yang akan diserahkan pada saat akhir kontrak oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Yang kelima ada sigat atau ucapan, merupakan serah terima, baik serah terima pembayaran dan serah terima barang. Kemudian yang kedua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai asalam adalah yang pertama ada modal yang harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, ada penerimaan pembayaran salam. Nah, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al-muslim atau pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Jadi lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslim ilaih atau penjual. Nah, hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Yang ketiga ada al-muslim fiihi atau barang. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslim fiihi atau barang yang ditransaksikan dalam bai asalam, yaitu harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Misalnya beras atau kain, tentang klasifikasi kualitas, misalnya kualitas utama, kelas 2 atau ekspor, serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menemukan tempat pengiriman atau barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli, penggantian muslim fi'ih dengan barang lain. Nah, para ulama melarang penggantian muslim fi'ih dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang asalam ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim alaih, tetapi sudah menjadi milik muslim fidzimah. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama memperbolehkannya.
Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. D. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah. Dalam dunia perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaannya mendasar hanya terletak pada pembayaran serta objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang muka atas objek yang dibelinya, lalu barang diserah terimakan dalam kurun waktu tertentu. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya. Sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Ini lebih dikenal dengan salam paralel. Di perbankan syariah, jual beli salam lazim ditetapkan pada pembelian alat-alat pertanian, barang industri, dan kebutuhan rumah tangga. Nasabah yang memerlukan biaya untuk memproduksi barang industri bisa mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan skim jual beli salam. Bank dalam hal ini berposisi sebagai pemesan barang yang akan diproduksi oleh nasabah. Untuk itu, bank membayar harganya secara kontan. Pada waktu yang ditentukan, nasabah menyerahkan barang pesanan tersebut kepada berikutnya. Bank bisa menunjuk nasabah tersebut sebagai wakilnya untuk menjual barang tersebut pada pihak ketiga secara tunai. Bank bisa juga menjual kembali barang itu kepada nasabah yang memproduksinya secara tangguh dengan mengambil keuntungan tertentu. Aplikasi akad salam dalam bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan. Pembiayaan ini pada umumnya dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian. Sekilas, pembiayaan ini mirip dengan ijon, namun dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti. Bai'al, salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, maka dilakukan akad bai'al. Salam kedua misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Sejauh ini, skim pembiayaan salam masih belum banyak disentuh khususnya oleh perbankan syariah. Produk yang ditawarkan masih berkisar pada musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah. Persentase dari pembiayaan istisna pun masih sedikit dibandingkan jenis pembiayaan di perbankan syariah lainnya. Pembiayaan salam pun jelas tidak pernah lagi digunakan mulai tahun 2003 hingga sekarang, sebagaimana dipublikasikan dalam statistik perbankan syariah. Perlu diamati bahwa salah satu strategi pengembangan perbankan syariah adalah dengan melakukan inovasi produk, baik pembiayaan maupun pendanaan, sehingga produk perbankan syariah tidak terkesan monoton dan menarik. Dari sini kemudian perlu langkah-langkah solutif guna menjawab permasalahan itu. Pihak perbankan syariah pun mesti bertindak tanggap menghadapi kebutuhan masyarakat. Sebab jika tidak, maka bank syariah hanya akan terasing di bawah nama besar syariahnya. B. Istisna. Pengertian istisna. Istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam, yang merupakan jual beli untuk forward kedua yang dibolehkan oleh syariah. Kontrak istisna menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksi barang pesanan pembeli, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah mulai produksinya, kontrak istisna tidak dapat diputuskan secara sepihak. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual pembuat sani.
Fatwa DSN MUI. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna di mana penjual dan pemesan untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan. Penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan. Pemesan syarat akad istisna. Pertama, penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna. Kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. 2. Ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 06/DSN/MUI/4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Karena istisna mirip dengan transaksi salam, beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istisna. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi penjelasan dari Adelia Tika Rahayu, yaitu yang ketiga tentang rukun transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, rukun transaksi istisna. Rukun transaksi istisna meliputi transaktor, yakni pembeli dan penjual. Yang kedua, objek akad meliputi barang dan harga barang istisna. Yang ketiga, ada ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Selanjutnya yang kedua, yaitu rukun transaksi istisna paralel. Nah, berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Kemudian ada yang keempat, pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan yang pertama untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, untuk meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, untuk memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, untuk memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, antara lain kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Yang kedua, akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu ada struktur Materi yang terakhir yaitu struktur istisna dan istisna paralel. Nah, struktur pembiayaan proyek yang sering digunakan di yurisdiksi Timur Tengah melibatkan penggunaan dua kontrak istisna. Mustasni asli atau pengembangan akan meminta bank sebagai sanksi asli untuk membiayai pembangunan proyek sesuai dengan perjanjian istisna. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diterima, bank akan bertindak sebagai sanksi dalam perjanjian istisna paralel dengan kontraktor konstruksi sanksi akhir. Persyaratan perjanjian istisna dan istisna paralel akan sama kecuali dalam hal pembayaran. Berdasarkan perjanjian istisna paralel,
Bank akan melakukan pembayaran kepada kontraktor konstruksi berdasarkan saat ini, atau yang mungkin merupakan dasar cicilan sendiri berdasarkan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan kewajiban pengembangan untuk membayar bank untuk konstruksi akan berbeda pada dasar angsuran ditangguhkan dan akan termasuk jumlah laba untuk bank. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.